Sekarang kita mempelajari matriks diagonal, matriks giga, dan matriks simetri, yaitu beberapa bentuk matriks istimewa yang sering digunakan dalam aplikasi. Kesemua bentuk matriks ini adalah matriks persegi. Materi ini diambil dari buku Howard Anton, subbab 17. Matriks diagonal adalah matriks persegi yang seluruh entry di luar diagonal utama sama dengan 0. Jadi, matriks yang dapat menjadi matriks diagonal hanyalah matriks bujur sangkar. Diagonal utama adalah entry dari pojok kiri atas sampai pojok kanan bawah. Dalam menentukan sebuah matriks, apakah matriks tersebut adalah matriks diagonal atau tidak, yang kita perhatikan justru entry-entry selain di diagonal utama. Sementara entry diagonal utama tidak kita perhatikan. Mungkin entry yang 0, mungkin tidak. Ini adalah bentuk umumnya, semuanya 0 kecuali di diagonal utama. Matriks diagonal utama ini memiliki beberapa sifat yang memudahkan kita dalam mempelajari atau menghitung matriks diagonal ini. Salah satunya adalah matriks diagonal dapat dibalik jika seluruh entry diagonal utamanya tidak 0. Ini adalah sifat yang tidak selalu dimiliki oleh matriks persegi. Jadi pada sebuah matriks persegi bisa jadi kita dapatkan bahwa diagonal utama tidak mengandung 0, namun matriks tidak dapat dibalik. Ini untuk sembarang matriks persegi. Namun untuk matriks diagonal ini tidak boleh terjadi. Jadi untuk memeriksa dia punya inverse atau tidak, kita cukup memeriksa diagonal utamanya, apakah punya 0 atau tidak. Pangkat dari matriks diagonal utama mudah didapat, yaitu pangkatnya kita cukup memangkatkan entry pada diagonal utama. Misalkan kita punya D pangkat 7, maka kita cukup memangkatkan entry di diagonal utama sebanyak 7. Lalu inverse dari matriks diagonal juga mudah didapat. Kita cukup mencari satu per dari entry di diagonal utama. Sekali lagi, jika ada yang 0, maka D inverse tidak ada. Tapi jika semuanya tidak 0, maka D inverse ada, dan entry-nya cukup kita satu per dari entry diagonal utama matriks yang asli. Contohnya, kita punya matriks A ini adalah sebuah matriks diagonal, dan kita lihat bahwa entry diagonal utama tidak ada yang 0. Maka inverse cukup satu per dari matriks yang awal. A inverse dari
1 per 1 adalah 1, 1 min 3 adalah min sepertiga, 1 per 2 adalah 1 per 2. Sementara pangkatnya, pangkat dari matriks ini, misalkan pangkat 5, maka 1 pangkat 5 adalah 5, min 3 pangkat 5 adalah minus 243, 2 pangkat 5 adalah 32. Perkalian matriks dan matriks diagonal juga dapat dicari dengan mudah. Itulah sebabnya pada komputasional kadang-kadang kita ingin mengubah matriks kita menjadi sebuah matriks diagonal, karena kita lihat operasi-operasi pada matriks diagonal pada umumnya dapat dikerjakan dengan mudah dengan cost atau langkah yang relatif lebih sedikit, jauh lebih sedikit dibandingkan penghitungan pada sembarang matriks persegi. Oke, berikutnya matriks segitiga. Matriks segitiga adalah matriks yang sebagian entry adalah 0. Kita punya matriks segitiga atas dan matriks segitiga bawah. Matriks segitiga atas artinya entry di bawah diagonal utama semuanya adalah 0. Jadi yang kita perhatikan justru adalah entry di bawah diagonal utama, yaitu di sini. Sementara entry dari diagonal utama tidak perlu kita perhatikan apakah 0 atau tidak. Ya mungkin 0, mungkin tidak. Sebaliknya, matriks segitiga bawah adalah matriks yang semua entry di bawah diagonal utama, segitiga bawah artinya semua entry di atas diagonal utama semuanya adalah 0. Sementara yang di bawah diagonal utama maupun yang terletak pada diagonal utama, maka matriks entry tersebut bisa jadi 0, bisa jadi tidak. Dari sini kita bisa lihat bahwa matriks diagonal adalah matriks yang sekaligus merupakan matriks segitiga utama dan matriks segitiga bawah. Ya. Matriks segitiga atas sekaligus matriks segitiga bawah. Matriks segitiga ini hanya kita definisikan untuk matriks persegi. Jadi istilah matriks segitiga tidak kita definisikan untuk matriks selain persegi. Karena diagonal utama itu hanya ada untuk matriks persegi. Sifat matriks segitiga, transpose dari matriks segitiga atas juga matriks segitiga merupakan matriks segitiga bawah. Transpose matriks segitiga bawah adalah matriks segitiga atas. Jika kita kalikan dua matriks segitiga bawah, maka hasilnya adalah matriks segitiga bawah juga. Jika kita kalikan dua matriks segitiga atas, hasilnya juga matriks segitiga atas. Matriks segitiga bawah maupun atas dapat dibalik jika seluruh entry diagonal utama tak 0. Jadi sifat matriks diagonal tadi itu juga berlaku untuk matriks segitiga atas dan segitiga bawah. Inverse dari matriks segitiga bawah adalah matriks segitiga bawah juga, dan inverse dari matriks segitiga atas juga matriks segitiga atas. Ini juga inverse ada. Misal kita punya ini A, ini B, maka A inverse kita lihat juga segitiga atas, lalu perkalian A dan B juga segitiga atas. Terakhir kita akan pelajari matriks simetri. Sebuah matriks persegi dikatakan simetris jika A sama dengan A transpose. Jadi sekali lagi matriks simetri itu prasyaratnya adalah matriksnya adalah matriks berwujud sangkal. Beberapa sifat dari matriks simetri. Jika kita punya A dan B dua matriks simetri, maka penjumlahan dan pengurangan mereka juga adalah matriks simetri. Lalu jika kita kalikan matriks simetri dengan sebuah konstanta, maka hasil perkaliannya juga sebuah matriks simetri. Dan transpose dari matriks simetri adalah matriks simetri lagi. Lalu untuk perkalian dua matriks simetri itu tidak selalu simetri. Jadi bisa jadi dua matriks simetri perkaliannya bukan simetri,
Dan perkalian dua matriks simetri adalah simetri jika perkaliannya komutatif. Jika matriks simetri memiliki inverse, maka inverse-nya juga simetri. Jika kita punya sebuah matriks A yang invertible dapat dibalik, maka A kali A transpose dan A transpose A juga dapat dibalik. Terakhir, diberikan sembarang matriks A, maka kita bisa bentuk sebuah matriks simetri dari matriks A, yaitu kita kalikan A dengan A transpose. Dan pula A transpose kali A juga adalah matriks simetri. Jadi dari sembarang matriks persegi kita bisa bentuk sebuah matriks simetri. Terima kasih.